Ketika laki-laki yang suka membunuh ini sedang berada di perjalanan menuju tempat orang-orang yang beribadah itu, ternyata teman-teman, nyawanya diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya cintai, kali ini kita akan mengulas satu kisah hikmah yang menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat senang membunuh orang, kemudian ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana kisah ini saya ambil dari sebuah buku yang berjudul The Great Stories from Prophet Muhammad yang ditulis oleh saudara Sohih Hasan LCMPI. Di dalam buku ini diceritakan bahwa pada suatu hari sahabat Nabi yang mulia yaitu Abu Sa'id Al-Khudri pernah mendengar baginda Nabi bercerita, pada zaman dahulu pernah hidup seorang laki-laki yang sangat suka membunuh orang, sampai-sampai jumlah orang yang dia bunuh mencapai 99 orang. Lalu pada suatu hari dia bertanya, di manakah tempat orang yang paling alim di muka bumi ini? Maka dia pun ditunjukkan kepada seorang rahib. Ketika bertemu sang rahib, dia bertanya, ada seorang yang pernah membunuh 99 orang, apakah taubatnya bisa diterima oleh Allah? Sang rahib pun menjawab, tidak bisa. Begitu mendengar jawaban sang rahib mengatakan tidak bisa, laki-laki ini pun tidak segan-segan langsung membunuh sang rahib. Maka genaplah orang yang dibunuhnya menjadi 100 orang. Ketika dia sudah membunuh sampai 100 orang, dia kembali bertanya, di manakah tempat orang paling alim di muka bumi ini? Maka dia pun ditunjukkan kepada salah seorang ahli ilmu. Ketika bertemu sang ahli ilmu ini, laki-laki ini bertanya sama dengan pertanyaan yang dia ajukan kepada sang rahib tadi. Ada orang yang pernah membunuh 100 orang, apakah taubatnya bisa diterima oleh Allah? Ketika mendengar pertanyaan dari laki-laki ini, sang ahli ilmu ini pun menjawab, bisa. Tidak ada orang yang bisa menghalangi taubat. Pergilah kamu ke suatu tempat, di sana ada orang-orang yang suka beribadah kepada Allah. Janganlah kamu kembali ke daerahmu, karena di daerahmu itu banyak orang-orang yang suka bermaksiat. Sang ahli ilmu mengarahkan kepada laki-laki yang bertanya ini untuk meninggalkan kampung halamannya. Singkat cerita, ketika laki-laki yang suka membunuh ini sedang berada di perjalanan menuju tempat orang-orang yang beribadah itu, ternyata teman-teman, nyawanya diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika laki-laki ini meninggal dunia, diceritakan di dalam riwayat itu, turunlah 2 orang malaikat, yaitu malaikat rahmat dan malaikat azab. Antara 2 malaikat ini berselisih, apakah orang ini mati dalam kebaikan atau mati dalam keburukan. Malaikat rahmat berkata, dia pergi dalam keadaan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara malaikat azab menjawab, tetapi laki-laki ini tidak pernah melakukan satu kebaikan. Malaikat azab dan malaikat rahmat berselisih. Maka di tengah perselisihan kedua malaikat ini, datanglah satu malaikat yang lain memberikan solusi. Apa kata malaikat ini memberikan solusi?
silahkan ukur dua tempat itu, manakah yang lebih dekat dengannya, maka itulah yang menjadi bagiannya. Setelah selesai dihitung, ternyata lebih dekat dengan tempat tujuannya. Jadi teman-teman, laki-laki yang meninggal dunia ini ternyata meninggal dunia dalam keadaan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang saya cintai, laki-laki yang membunuh orang sebanyak 99 tadi ternyata diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa pelajaran yang bisa kita ambil di sini? Sejauh apapun seseorang melangkah meninggalkan jalan kebaikan, meninggalkan jalan Tuhan, tetapi selama ia betul-betul punya keinginan untuk bertaubat, insya Allah dia bisa kembali menuju jalan yang benar. Dengan catatan ia betul-betul ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia sungguh-sungguh ingin berubah dari keadaan yang tidak baik menjadi keadaan yang baik, keadaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang saya cintai, demikian kisah seorang laki-laki yang membunuh orang sampai 99 orang dan digenapkan menjadi 100 orang, lalu dia ingin bertaubat dan taubatnya pun diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.